Hai semua, keberlangsungan suatu bangsa sangat bergantung pada kemampuan dasarnya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pernyataan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu tentang swasembada pangan sempat menimbulkan perdebatan. Banyak yang meragukan janji tersebut, mengingat Indonesia telah menjadi pengimpor pangan selama hampir 4 dekade. Terakhir kali Indonesia mencapai swasembada pangan adalah pada tahun 1984. Itu pun tidak mencakup semua komoditas. Namun, keyakinan Prabowo bahwa Indonesia dapat mandiri pangan mulai tahun 2025 bukanlah sekadar mimpi kosong. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Indonesia telah menunjukkan beberapa langkah maju dalam upaya ini. Misalnya, selama era Presiden Joko Widodo, impor beras berhasil dihentikan pada beberapa tahun tertentu. Meski demikian, ketergantungan pada impor untuk komoditas lain seperti jagung, gula, dan garam masih menjadi tantangan. Dalam diskusi parlemen Malaysia, seorang anggota dewan bahkan mengusulkan agar Malaysia mencontoh strategi Indonesia dalam mengelola pertanian dan memanfaatkan lahan-lahan baru untuk mendukung swasembada pangan mereka sendiri. Salah satu komoditas utama yang menjadi fokus adalah jagung. Pada tahun 2024, kebutuhan jagung nasional mencapai 17,30 juta ton. Sementara produksi nasional baru mencapai 15,21 juta ton. Untuk masa depan, beberapa wilayah baru seperti Jayapura, Kerom, dan Gorontalo diproyeksikan dapat menutupi kekurangan ini. Bahkan, jika pilot project di beberapa daerah tambahan berhasil, Indonesia tidak hanya mandiri dalam jagung, tetapi juga berpotensi menjadi eksportir. Gula menjadi perhatian lain dalam upaya swasembada pangan. Dengan kebutuhan nasional sebesar 2,93 juta ton pada tahun 2024, Indonesia masih mengimpor sekitar 550.000 ton. Pemerintah merencanakan perluasan lahan di Jawa Timur, termasuk di Blitar dan Jombang untuk meningkatkan produksi. Mengingat pengalaman dan kondisi alam di Jawa Timur, target ini dinilai sangat realistis. Ditambah lagi, wilayah ini sudah menyumbang 50% kebutuhan gula nasional. Untuk komoditas garam, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Namun, Nusa Tenggara Timur menawarkan harapan baru. Wilayah seperti Kabupaten Malaka dan Kupang memiliki potensi besar dengan langkah-langkah yang ideal untuk produksi garam. Dengan pilot project yang sukses menghasilkan 100 ton per hektar, wilayah ini diharapkan dapat memenuhi setidaknya 50% kebutuhan garam industri domestik pada tahun 2025. Beras juga menjadi komoditas strategis. Dengan kebutuhan nasional sebesar 31,2 juta ton pada tahun 2024, produksi domestik diproyeksikan meningkat berkat program bantuan pemerintah dan pengembangan lumbung padi baru di wilayah timur seperti Merauke. Panen raya pertama di daerah ini telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, membuka jalan bagi swasembada beras di masa depan. Pada akhirnya, pernyataan Prabowo tentang swasembada pangan bukanlah sekedar retorika. Setelah hampir 40 tahun bergantung pada impor, Indonesia kini berada di ambang perubahan besar. Tahun 2025 diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemandirian pangan untuk komoditas utama seperti beras, jagung, gula, dan garam. Meski penuh tantangan, langkah ini menunjukkan tekad bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.